Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu-ibu pimpinan cabang Aisyah beserta jajarannya Kecamatan Menjeng dan ibu-ibu pimpinan ranting se-Kecamatan Menjeng serta ibu-ibu anggota Aisyah yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat taufik hidayah serta inayahnya kita dipertemukan bulan yang penuh berkah, bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Salawat salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah yang membimbing kita ke jalan yang lurus, yaitu ad-dinul Islam. Ibu-ibu yang berbahagia, saya akan membawakan materi tentang mencintai harta, memuliakan sesama. Seringkali kita memaknai kebaikan atau albir hanya sebatas sholat, puasa, atau ritual ibadah lahiriah. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui surat Al-Baqarah ayat 177 menegaskan bahwa hakikat kebajikan jauh lebih luas dari sekedar formalitas ibadah. Allah berfirman yang artinya, kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu ialah kebijakan orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan atau musafir, peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya. Yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan masa peperangan. Mereka itulah orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Al-Baqarah 177. Ayat ini adalah panduan tentang bagaimana seorang muslim harusnya bersikap terhadap harta dan sesama manusia. Yang pertama, menyintai harta pada tempatnya. Manusia secara tabiat mencintai harta. Sudah manusiawi ya. Kalau manusia itu cinta harta, cinta kemewahan, itu sudah manusiawi, wajar bagi manusia. Namun ayat ini menuntut kita untuk menjadikan harta sebagai alat ibadah. Jadi harta itu sebagai alat ibadah, bukan merupakan tujuan hidup. Kebaikan sejati bukanlah menumpuk harta, melainkan memberikan harta yang dicintai. Jadi harta itu bukan ditumpuk-tumpuk saja, tumpuk tok, tidak diberikan kepada yang berhak. Contoh, memberikan harta yang dicintai artinya menginfakkan barang yang berkualitas, bukan barang sisa atau barang yang sudah tidak kita inginkan. Jadi kita itu menginfakkan atau memberikan harta kepada seseorang itu yang punya nilai yang berkualitas, bukan sisa makan ini aku wis gak arep gak entek Pak,
kayak nih wong iko tidak boleh begitu. Pakaian juga gitu, yang robek-robek saja dikasihkan, yang bagus pakai sendiri, tidak, bukan begitu. Tapi yang masih dicintai, apabila pakaian itu sampai masih cinta, masih suka, tapi ada teman kita itu menginginkan, ya dikasihkan saja biar bisa membahagiakan orang lain. Kalau memberikan sisa, memberikan pakaian tidak baik pada orang lain itu akan mengecewakan orang lain. Yang kedua, ini mendidik jiwa kita untuk tidak diperbudak oleh cinta duniawi atau materialisme atau kubu dunia tadi. Kan mengendalikan harta untuk meraih ridhonya. Jadi kita mengendalikan harta itu mata-mata karena ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, memuliakan sesama, kesalehan sosial. Setelah fondasi iman, ayat ini menekankan pentingnya kesalehan sosial. Memuliakan manusia adalah bagian tak terpisahkan dari keimanan. Jadi memuliakan manusia itu sebagian dari iman. Sasaran sedekah yang disebut adalah mereka yang lemah. Siapa yang lemah itu? Ya, kerabat dekat itu prioritas utama sebelum ke orang lain. Tapi kata Ustadz Adi Hidayat itu yang pertama itu adalah orang tua. Jadi kalau memberikan kepada orang tua itu yang baik-baik, kalau umpamanya ngasih buah, ngasih makanan itu yang baik, buah itu yang baik, makanan itu yang masih fresh itu diberikan kepada orang tua, bukan yang jelek. Jadi yang kalau di sini prioritas itu kerabat dekat. Jadi kalau sudah kita lihat kerabat dekat kita itu siapa yang tidak mampu atau lemah, itu kita berikan, dan kalau sudah itu baru kita beranjak ke orang lain. Anak yatim dan orang miskin, kelompok yang rentan dan membutuhkan perlindungan. Jadi anak yatim yang tidak mampu itu butuh perlindungan kita. Jadi harta kita sebagian itu ada hak-hak orang lain di dalamnya, maka harus kita keluarkan. Munafik dan peminta-minta, musafir dan meminta-minta, ini sulit ya Bu ya. Kadang-kadang peminta itu bawa mobil, nah kita kan nggak tahu, namanya minta ya kita kasih, tapi kita mengasih itu sebatas kita mampu. Jadi kalau ada orang minta ya mampunya 1.000 ya kasih 1.000, mampunya 2.000 ya 2.000, mampunya 100 ya 100 sesuai dengan kemampuan kita. Namanya orang minta ya dikasih ya harus diterima gitu ya. Dengan memberikan bantuan kepada mereka, kita tidak hanya meringankan beban mereka secara finansial, tapi juga memuliakan martabat mereka sebagai manusia. Jadi kalau kita itu memberikan sesuatu kepada orang yang tidak mampu, pada minta-minta, itu tidak hanya secara finansial saja Bu ya, tapi memuliakan manusia. Dengan harta itulah kita bisa memuliakan manusia. Tapi kalau kita itu tidak punya harta, maka kita pun juga tidak bisa memuliakan manusia. Yang ketiga, keseimbangan atau balance. Al-Baqarah ayat 177 mengajarkan keseimbangan. Yang pertama, hablum minallah.
hubungan kita dengan Allah, beriman, sholat, puasa, itu hubungan kita dengan Allah. Dan kita harus balance, harus seimbang antara dengan Allah dengan hablum minan nas, hubungan kita dengan manusia. Bagaimana caranya menginfakkan harta, menunaikan zakat dan menepati janji. Jadi kita kadang terlena ya Bu ya. Harta kita itu sebagian itu ada haknya fakir miskin, anak yatim, dan musafir. Itu 2,5, minimal 2,5%. Kalau kita punya uang 1 juta, secara matematika kita hitung itu 25.000 itu hak yang wajib menerima, itu harus kita keluarkan. Nah, kalau kita tidak mengeluarkan berarti hartanya anak miskin itu kita makan lagi. Makanya 2,5% harus kita keluarkan. Tetapi secara matematika harta kita itu kurang. Tetapi oleh Allah Subhanahu wa taala karena sudah dikeluarkan itu biasanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pengendalian diri, bersabar dalam kesempitan dan kesulitan. Sabar itu memang mudah diucapkan tuh ya. Kalau kita kena musibah, sabar yo. Kalau kita mendapat kesulitan, sabar yo. Semuanya bilang sabar, sabar. Tapi kita sendiri itu sulit untuk melaksanakan. Jadi sabar mudah diucapkan tapi sulit untuk dilaksanakan. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, mari kita jadikan harta kita sebagai jembatan menuju surga dengan memuliakan sesama. Jadi kalau kita punya harta, jangan ditumpuk-tumpuk saja. Yaitu mari kita menuju jembatan menuju surga untuk memuliakan sesama. Dimuliakan sesamanya itu dengan harta kita, terutama kerabat dan mereka yang membutuhkan harta yang kita infakkan akan menjadi bukti kejujuran iman kita. Sedangkan harta yang dia tahan akan menjadi beban di hari akhir. Jadi harta kita yang kita tumpuk-tumpuk, kalau kita bakhil itu nanti akan menjadi beban pada hari akhir. Tetapi kalau kita infakkan itu merupakan bukti kejujuran iman kita. Mudah-mudahan kita diberi oleh Allah hati yang ikhlas untuk mengeluarkan sebagian harta kita kepada yang berhak menerimanya dan tidak menjadi orang yang fikir. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang bertakwa, yang memiliki kepedulian sosial yang tinggi dan mampu mencintai harta hanya di tangan bukan di hati. Jadi harta kita itu hanya cipta di tangan, tidak sampai ke hati. Makanya kalau di tangan itu mudah atau mudah memberikan sesuatu kepada orang lain. Mungkin itu ibu-ibu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, mohon saya dimaafkan karena keterbatasan saya. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Pada akhirnya albirru manittaqo wastabihul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.